Bisa dengan jelas, bisa dengar. Bagaimana dengan suara saya? Bisa dengar dengan jelas atau Oke, tidak? sudah terdengar dengan jelas juga. Bagaimana kabarnya Kak Mustafa? Kabar di sini ya, alhamdulillah baik ya. Walaupun banyak masih ada isu-isu masalah virus tuh kan, virus COVID. Tapi alhamdulillah di sini baik ya. Baik Kak. Mungkin langsung saja kita uh, ke sesi pemaparan materi gitu Kak. Bagaimana sih Kak sistem masuk dari Osaka Sangyo University secara umum gitu Kak? Mungkin boleh dijelaskan Kak? Oke, jadi masalah pengenaan sistem masuk Osaka Sangyo University secara umum ya. Sebenarnya sih kalau ingin masuk di university di Jepang gitu kan ya, itu secara banyak dari universitas itu menginginkan kita seorang international student untuk bisa paling tidak berbahasa Jepang dahulu gitu kan. Karena apa? Karena dalam sesi untuk sistem masuk di universitas terutama di Osaka Sangyo University ini lebih diinginkan untuk siswanya ini bisa berbahasa Jepang dulu karena penulisan dari mulai formulir-formulir pendaftarannya begitu kan itu menggunakan bahasa Jepang begitu kan. Dan uh, secara gamblangnya sih bisa bisa lewat kalau tempat saya dulu itu dari website begitu kan bisa dari internet secara online dan bisa secara paper base. Nah, begitu secara umum mungkin berkas-berkas yang kita secara umum kita untuk apply ke university dimanapun itu hampir sama. Mungkin kalau kita karena internasional ya, kita dibutuhkan. Kalau waktu itu saya karena masuknya dari program Momuka Gagusho yaitu program beasiswa dari pemerintah Jepang. Jadi untuk pendaftaran yang pertama di Special College di Nihon Riko Joho itu sebenarnya itu sebuah special training college gitu. Selama 2 tahun saya apply di situ. Dan apply-nya itu sebenarnya dulu itu sudah dibaringin waktu program beasiswanya sama-sama dengan beasiswanya itu kita butuh berkas-berkas uh, ijazah dan transkrip nilai SMA kita dalam bahasa Inggris gitu. Lalu banyak juga masalah tentang formulirnya itu tersebut yaitu formulir beasiswa tersebut dan ada juga kalau visa ya walaupun saya juga visa pun dibuatkan juga sebenarnya ada sponsornya dari langsung dari Japanese government. Jadi mungkin kalau teman-teman atau adik-adik di sini yang ingin masuk ke Osaka Sangyo University, pertama mungkin harus harus bisa sedikit ya mungkin berbahasa Jepang karena tadi yang saya bilang penulisan formulir dan sebagainya macamnya itu dalam bahasa Jepang. Dan nanti juga ada setelah kita menuliskan formulir itu kita kumpulkan gitu kan bisa online atau bisa paper base. Nanti juga bakal ada ujian tertulis juga. Waktu itu saya matematika, bahasa Inggris dan kalau kalau saya dari yang di Special Quality Training D2 itu ke S1 itu ada extension program ya waktu saya itu Osaka Sangyo University. Ya, dan itu ada juga tes tekniknya juga, tapi secara luas kalau misalkan memang mau dari awal dari nol S1-nya mungkin matematika, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Itu ada tes tertulis dan nanti juga ada tes wawancara juga dan itu pun juga harus bisa dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, sorry, dalam bahasa Jepang begitu. Mungkin secara sistem masuk uh, university di Osaka Sangyo gitu seperti itu gitu ya. Oke Kak, jadi kalau saya lihat tadi dari CV Kakak, nah itu Kakak itu Iya, pernah berkuliah di uh, sebentar di Nihon Ryoko Jyoho Institute of Science dan Engineering College. Nah berarti
kakak itu seperti dari D3 ke S1 gitu ya kak ya? Iya, benar. Dan itu sebenarnya karena itu 2 tahun kita dipanggilnya D2 itu. Jadi ada D2, ada D3, S1, tapi saya dulu masuknya pertama D2 dulu. D2 apply-nya untuk scholarship-nya itu D2. Terus saya juga di waktu itu tahu kalau ada extension program juga. Jadi setelah D2 di Jepang itu bisa apply lagi untuk scholarship untuk yang extension ke S1. Jadi saya selama 4 tahun, 5 tahun sebenarnya, 5 tahun 1 tahun ini untuk sekolah bahasa dulu di Jepang itu. Cara 4 itu di 2 tempat gitu ya, di 2 universitas begitu. Begitu mungkin ya. Berarti mungkin buat teman-teman yang sedang menempuh kuliah D3 berarti bukan suatu apa ya kak, bukan suatu halangan bagi mereka untuk bisa berkuliah di luar negeri karena juga ada program-programnya tersendiri gitu ya kak ya, dari D3 ke bachelor kalau di luar negeri gitu ya kak. Kalau untuk pertanyaan seperti itu, mungkin kalau dari D3 dari luar negeri untuk lanjut extension ke S1 di Jepang itu kemungkinan agak susah. Soalnya walaupun saya bilang tadi ada extension program gitu, kita nanti lihat juga SKS-nya, kreditnya itu apakah mapelnya itu sama dulu atau enggak, berapa skor kredit yang bisa diambil begitu kan. Dan saya belum, sepertinya yang saya lihat kalau misalkan dari luar negeri, terutama dari lulusan D3 gitu kan, dari vokasi gitu, apa untuk S1 extensionnya saya rasa kurang kurang bisa gitu. Saya lihat sih. Tapi kalau seperti yang saya ini, maksudnya dari D2 atau D3-nya dari Jepang itu masih bisa gitu. Mungkin seperti Oh itu iya dulu. iya kak. Oh ya kak, mungkin bisa sharing-sharing kak mengenai persiapan gimana sih dulu kakak waktu masuk di Osaka Sangyo University kak? Oke. Persiapan-persiapan yang saya tempuh waktu itu ya untuk bisa masuk ekstensi ke S1 tersebut, yaitu pertama ada kan untuk materi-materi yang ada ujiannya kan, itu pastinya saya pelajarin gitu kan. Itu termasuk matematika, terus matematika dasar, dan terus bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris pun lucunya di sini pun juga bahasa Jepang gitu soalnya. Dan juga ada soal bahasa Jepang juga untuk international student. Terus yang tadi saya bilang juga ada materi-materi kalau teknik, anak teknik, fisika juga ada gitu kan. Itu satu dari ujian gitu kan, saya persiapan ujiannya. Lalu kedua juga ada permintaan dari universitas itu untuk bahasa Inggris. Kalau di sini bukan, ada juga TOEFL sebenarnya. Kalau bisa bisa ambil TOEFL juga nggak apa-apa, tapi di sini juga ada namanya TOEIC gitu kan. Itu saya ambil. Lalu persiapan lainnya secara mental gitu ya, mungkin biar bisa bagus untuk appealing untuk waktu wawancara dan segala macam. Mungkin secara gamblangnya persiapannya itu. Kalau finansial sebenarnya karena saya sudah bisa uh, appeal untuk ke government, Japanese government, untuk mendapatkan support beasiswa tersebut. Jadi saya ambil dari, kurang gimana ya, kurang untuk finansialnya saya kurang begitu prepare karena udah udah bisa di backup dari pemerintah gitu. Mungkin selebihnya itu aja sih. Oke kak. Lalu boleh nggak sih kak bisa dikenalkan kakak di Osaka Sangyo University itu ada jurusan apa aja, terus dan mungkin bisa memberikan motivasi juga ke para peserta untuk mereka agar melanjutkan perguruan tinggi di luar negeri gitu kak. Oke, Mak. Di sebelumnya saya juga mau kasih tahu ya, Osaka Sangyu University ini, namanya Sangyu ini adalah industri. Jadi
universitas yang ada basisnya ber apa ya berhubungan dengan industri gitu. Jadi fakultas-fakultas dan departemen di Osaka Sangyo University ini kebanyakan tentang itu tadi itu industri itu. Contoh di sini ada Fakultas International Studies begitu kan. Terus ada juga di sini ada di sini sebenarnya. Ada Sport and Health Science, terus ada Business Management begitu kan. Ada juga engineering yang saya masuk dan ekonomi begitu kan. Desain teknik apalagi ya? Ya seperti itu sih sebenarnya. Untuk fakultas dan departemennya pun nanti bisa sebenarnya dilihat di websitenya. Tapi satu lagi mungkin universitas di tempat saya ini yang Sanggyo ini kurang support untuk yang bahasa Inggris gitu. Mungkin ada, cuman nggak secara detail. Lalu untuk memotivasi adik-adik atau teman di sini ya, uh, mungkin karena saya memang dari dulu dari SMP itu memang kepingin banget bisa sekolah ke luar negeri gitu kan ya. Uh, Mungkin dari situ sih sebenarnya keinginan untuk menimba ilmu di luar negeri gitu karena kita mungkin ada yang suka dengan culture-nya atau tempat-tempat dari Jepang tersebut. Terus mungkin saya baru merasa itu ya kalau setelah datang di Jepang itu atau di luar negeri di sini ini bahwa luas itu ya dunia dunia ini luas gitu dan kita bisa buka wawasan lebih banyak tentang segala macam persoalan bisa kita bisa lebih mandiri begitu kan bisa kalau yang suka tantangan juga bisa datang ke bisa uh, kuliah di luar negeri gitu kan tantangannya banyak dari tantangan culture yang culture shock mungkin mungkin kalau ada mungkin kan terus juga ada bagaimana bisa memenuhi kehidupan sendiri di kalau sakit bagaimana gitu kan. Uh, Terus juga antara apa ya sebenarnya banyak yang bisa membuat kita termotivasi gitu kan. Tapi kembali lagi tergantung kita nih gitu. Karena kalau kalau kita bisa kuliah di negara maju gitu kan, itu ya selebihnya mungkin sama hampir sama sama universitas di Indonesia. Mungkin kelebihannya mungkin ada alat-alat riset yang bagus gitu kan. Tapi kalau sisi keilmuannya mungkin hampir hampir sama sih sebenarnya. Uh, Selebihnya itu ada riset-riset yang temuan baru itu kan apalagi teknologi itu kan juga Jepang tuh gimana ya pilot gitu kan untuk new teknologi itu kalau yang suka teknologi mungkin sangat sangat menarik ini ya Jepang ini robotiknya dan segala macam jadi mungkin saya pribadi sih bilang sangat menarik kalau anak teknik dan mungkin juga dari mana lagi ya dari bioteknik itu mungkin mungkin sangat menarik kalau bisa bisa bertemu dengan orang Jepang bisa mungkin juga dengan uh, negeri lain orang orang dari negeri lain itu kan sangat kaya gitu mungkin saya interaksinya mungkin seperti itu bisa bisa timbul motivasi gitu ya Wah, gitu aja. oke Kak. Terus Kak, sebenarnya ada nggak sih Kak beasiswa dari dalam Indonesia itu yang bisa kita apply gitu untuk kuliah di Jepang gitu Kak? Mungkin Kakak lebih tahu gitu. Iya benar jadi kalau beasiswa dari dalam Indonesia itu kalau untuk S1 gitu ya kalau S1 waktu itu saya cari dari pemerintah Indonesia mungkin mungkin ada cuman saya waktu itu nggak dapat dan sampai sekarang pun masih masih belum dapat karena itu mungkin S1 tuh mungkin masih jarang-jarang ya kalau yang dari Indonesia tapi yang jadi sebenarnya gini beasiswa itu ada G2G government to government juga ada U2U juga kan university to university nah itu secara dari sistemnya kalau dari penerima sponsornya mungkin juga ada dari pemerintah, ada dari private gitu kan, ada dari universitinya tersebut.
Kalau sebenarnya sekarang juga sudah banyak nggak yang nggak ada yang nggak seperti saya dari pemerintah Jepang itu, ada juga yang private seperti sponsorship dari Ajinomoto itu kan ada company dari Ajinomoto, korporasi dari Ajinomoto. Terus yang saya lihat tadi di sini itu ada banyak juga ini di Yasuda Scholarship Foundation, Takayama. Jadi sebenarnya banyak juga beasiswa-beasiswa yang ada di dalam waktu kita masuk di Jepang itu atau sebelum kita masuk gitu kan. Tapi yang bisa saya tekankan di sini ini perbedaannya ada yang namanya fully funded scholarship, ada yang cuma tuition sekolahnya aja yang dikurangin gitu. Kalau yang biasanya beasiswa dari universitas sendiri, yang dari sponsornya dari universitas sendiri itu biasanya cuma di-cut aja, bisa 30%, bisa 50%, bisa 70%, ada yang juga 100% tergantung nilai gitu kan. Nah, kalau seperti itu, untuk living cost-nya, untuk kehidupan sehari-harinya itu tidak di backup, tidak dikasih begitu kan. Nah, itu juga kita harus memikirkan sampai sampai di situ, apakah juga mengcover untuk living cost atau cuman kita dikasih minim nominal sekian per bulan gitu kan. Nah, kalau yang saya ambil itu Mongguwa Gagusho dari beasiswa dari Japanese government itu fully funded. Terus juga yang tadi saya bilang Ajinomoto, terus Nishimura, terus ada Nishimura Scholarship Foundation gitu kan. Itu kalau seperti itu biasanya yang dari private sector itu mereka kasih nominal per bulan berapa gitu. Nah, itu terserah kita mau pakai itu untuk bayar SK, bayar universitasnya itu pun juga untuk living cost-nya itu. Uh, jadi yang bisa saya tekankan itu fully funded-nya itu kita juga bisa lihat gitu. Kalau fully funded memang agak jarang-jarang sih, tapi bisa dapat. Sekarang sudah banyak juga untuk beasiswa S1 ataupun malah justru S2 itu juga banyak juga saya lihat gitu. Oh, Apakah berarti ya? beasiswa dari dalam negeri sendiri untuk ke Jepang juga banyak sekali ya, kayak asal kita Banyak, mau mencarinya gitu. benar-benar proaktif lah. Ya, lebih proaktif lagi ya, Kak ya. Benar, benar, Uh, benar. Kalau boleh tahu, Kak, mungkin Kakak bisa mengcompare gitu, apakah kalau di kuliah di luar negeri itu memang membutuhkan biaya yang besar atau gimana, Kak? Hmm. Ya, pastinya saya pernah sih sebenarnya sebelum ke dapatkan beasiswa ini sempat kuliah di vokasi UGM juga dan UIN juga sebenarnya. Dan itu kalau kita hitung per rupiah kan jauh banget gitu kan ya, memang jauh. Apalagi kalau di Jepang sini juga beda antara PTN dan private university. Bisa sampai kalau yang private university itu per semester bisa sampai 60 sampai 80 juta itu per semester gitu kan. Itu belum sama living cost-nya gitu kan. Tapi yang tadi saya bilang kemukakan di awal gitu, ada namanya sponsorship dari universitas tersebut atau dari uh, private sector. Jadi mungkin gimana ya? Kita juga harus balance gitu. Kalau misalkan mau maju gitu kan, mau mau benar-benar kita masuk university asalkan ada backup-nya sih sebenarnya nggak apa-apa sih menurut menurut saya untuk bisa asal tadi itu ada backup, mungkin kalau misalkan sampai nggak dapet ya, sampai nggak dapet ada backup dari orang tua, tapi itu pun juga balik lagi ke individu-individu ya. Eh, terus apa lagi ya. Itu dulu sih sebenarnya, jadi saya kembalikan lagi. Ya, oke Kak, terima kasih atas penjelasannya juga.
mungkin akan beralih ke narasumber kedua, dan nanti setelah narasumber kedua nanti peserta dipersilahkan untuk bertanya dan bisa dijawab oleh narasumber. Lalu ke narasumber kedua, kita berkenalan dengan Kak Syafitri Nur Afifah. Kak Syafitri Nur Afifah ini merupakan lulusan dari Nanjing Polytechnic Institute di Cina, jurusan D3 Marketing. Wah, jadi keren nih teman-teman, relate dengan teman-teman vokasi juga dari D3 juga. Lalu beliau merupakan mahasiswa S1 International Economics and Trade di Nanjing University of Information Science and Technology Cina. Dan juga beliau merupakan treasurer di Indonesia Student Association dan sekarang bekerja di PT Sino Hydro Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagai translator Mandarin untuk Indonesia. Halo Kak Syafitri, apakah sudah bergabung? Halo, halo bisa dengar? Halo Kak. Halo, bisa dengar suaranya? Gimana kabarnya Kak? Oh iya, bisa terdengar dengan baik kok Kak. Bagaimana? Bisa? Gimana? Ya bisa kok Kak. Oke, baik ya suaranya ya. Baik. Gimana Kak kabar dari Kak Syafitri ini sendiri? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi di Indonesia nih, lagi nggak di Cina. Oke. Berarti habis kemarin pulang dari Cina ya Kak ya? Ya benar. Nah Kak mungkin boleh nih diceritakan nih gimana sih dulu gimana sih pengenalan sistem masuk dari Nanjing University of Science of Technology gitu Kak? Oke. Jadi kan Maaf Kak, sepertinya ada kendala teknis dari Kak Syafitri ini. Halo Kak Syafitri, masih terhubungkah? Halo Kak, suaranya ke ini Kak, nggak bisa didengar Kak, nggak ada gambarnya juga. halo, Halo Kak, bisa dengar? oke bisa Kak. Oke. Sorry ya Oke. tadi keputus. Jadi nama aku Afi, terus aku lagi S1 nih, baru banget S1 di Nanjing University of Information Science and Technology. Jadi aku adalah murid ekstensi juga dan sama kayak Kak tadi, Kak Mustafa. Dulunya di D3 di Nanjing Polytechnic Institute. Jadi kalau misalnya bercerita tentang cara masuk kuliah di luar negeri di China tepatnya, itu aku akan bercerita dari Nanjing Polytechnic Institute kali ya, lebih tepatnya. Mungkin di awal dari Nanjing Polytechnic Institute, jadi kalau kemarin tuh aku dapat brosur gitu pas mau lulus SMK gitu di SMK aku.
Jadi dia ada brosur tentang kuliah di luar negeri. Terus terus aku daftar dah itu di link yang tersedia. Itu ada linknya, itu namanya Studi in Jiangsu. Jiangsu itu adalah provinsi di China itu sendiri. Dan aku klik itu dah linknya tersebut. Kemudian ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kayak misalnya paspor, terus transkrip nilai yang bahasa Inggris segala macam itu sudah ada tertera di sana. Terus dan aku berkesempatan untuk mendapatkan Jasmine Scholarship, yang mana itu adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Jiangsu itu sendiri, dikarenakan mungkin nilai yang sudah mencukupi atau ketepatan dalam memberikan berkas-berkas. Jadi waktu memberikan berkas-berkas itu harus sesuai dengan deadline-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kuliah di sana, itu ketepatan waktu harus menjadi pertimbangan besar di sana. Kemudian setelah daftar, kemudian sudah mendapat Jasmine Scholarship. Jasmine Scholarship itu adalah beasiswa yang parsial, ada yang parsial dan ada yang full. Jadi aku dapat yang parsial. Yang parsial itu sekitar per tahun kita mendapat 20 RMB, sekitar Wah, Kak Afi juga terputus lagi nih teman-teman. Jadi mohon maaf banget. eh saya coba menghubungi Kak Afi lagi. Halo Kak Afi. sorry lagi terputus ya. Bisa dengar? Iya, bisa Kak. Oke. Jadi setelah mendapat Jasmine Scholarship itu sekitar 40 juta per tahunnya, dan itu alhamdulillah sudah di-include dari uang SPP sama uang asrama itu sendiri. Kemudian kalau untuk proses masuknya ke Nanjing University of Information Science ini, itu bisa dibilang cukup sulit ya, karena memang kalau ekstensi itu juga agak cukup sulit untuk melanjutkan beasiswa dari yang Jasmine Scholarship tadi ke beasiswa sekolah. Jadi yang aku terima sekarang adalah beasiswa sekolah dari kampusnya tersendiri, dan itu persyaratannya memang cukup sulit didapat. Ada surat rekomendasi dari Halo Kak. Oh, maaf Kak. Buat teman-teman juga maaf banget nih, masih keputus lagi dari Kak Afinya. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin uh, berniat untuk kuliah di luar negeri, salah satu tips yang tadi Kak Afi dan Kak Mustafa kemukakan bahwasanya memang harus mulai mempelajari gitu bahasa di negara masing-masing. Jika teman-teman ingin kuliah di Cina, mungkin kalian bisa mulai sedikit-sedikit belajar Cina gitu. Di Jepang juga bisa sedikit-sedikit belajar Jepang, dan juga memang salah satu kunci dari kuliah di luar negeri yaitu kita mulai belajar bahasa, lalu ada TOEFL dan TOEIC juga. Halo Kak Afi, sudah iya, terhubung Kak? halo. Iya, sorry Oh, sorry banget jaringannya di sini.
masih mencoba untuk masuk dari Kak Afinya sendiri. Jadi teman-teman nanti yang ingin bertanya atau sudah ada pertanyaan dari sekarang, bisa banget teman-teman buat menuliskan di kolom chat pertanyaannya apa, nanti biar dijawab oleh kakak-kakak pembicara yang ada di malam hari ini gitu. Mungkin saya mulai intermezzo sedikit, mungkin salah satu kendala kita ketika kuliah di luar negeri yaitu bahasa, lalu yang kedua adalah mungkin finansial gitu. Jadi buat teman-teman juga ketika ingin kuliah di luar negeri dan biar tidak memakan banyak biaya, mungkin bisa ikut scholarship atau beasiswa yang disediakan pemerintah gitu, bisa pemerintah Indonesia-nya sendiri dan juga pemerintah dari negara atau institusi pendidikan yang ada di luar negerinya itu sendiri. Kalau Kak Afi masih bisa tersambung? Iya, masih. Oke, Sorry ya mungkin Allah, sorry banget ya. iya, Oke. nggak apa-apa. Bisa dilanjut, Kak. Gimana pertanyaan? Enggak, Lanjut tadi ke pertanyaan selanjutnya. masih Apa? yang tadi, Kak, masih yang uh, sistem masuk dari Nanjing University itu Oke. sendiri, Kak. Jadi kalau misalnya aku di sana, ekstensi itu memang agak sulit untuk masuk ke kampus S1 karena memang standarnya memang sudah berbeda dari D3 ke S1 gitu. Jadi harus mengumpulkan nilai-nilai yang sesuai dengan standar mereka, standar university sama standar D3. Terus sebelum jauh-jauh hari sebelum lulus harus bisa mencapai target tersebut gitu. Jadi kalau untuk beasiswanya masuk ke Nanjing University itu dengan beasiswa kampus yang di-apply sebelum kita lulus D3. Jadi kita udah persiapan dahulu sebelum lulus gitu. Jadi aku lulusnya tahun 2019 bulan Juni, sekitar bulan Maret aku sudah mulai apply. Halo, Kak. Ya, sepertinya memang ada kendala dari sinyal, teman-teman. Jadi, nggak apa-apa. Halo, Kak. Afi masih terdengar? Halo, Kak Afi. Ya, mungkin kita tunggu sebentar biar Kak Afi masuk lagi. Jadi mohon maaf teman-teman atas kendala teknisnya. Kita masih menunggu Kak Afi untuk bergabung. Jadi buat teman-teman yang udah ada pertanyaan, bisa banget nanti uh, menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Halo. Halo Kak Afi. Ya. Ya, mungkin Oke. kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Tadi udah terjawab kok dari Ya. yang sistem masuk dari Nanjing University-nya Kak. Mungkin Kak Afi bisa sharing mengenai persiapan ketika masuk Nanjing University itu gimana sih Kak dulu persiapannya Kak?
Persiapannya yang aku sudah bilang tadi, mungkin nilai pertama, kemudian bahasa, karena bahasa di sini memang native-nya harus berbicara bahasa Mandarin. Nah, bicara bahasa Mandarin dan bahasa Inggris di sini memang sangat minim ya, jadinya bahasa Mandarin adalah salah satu apa ya, standarisasi dari mereka. Bahkan kalau nilai bahasa Mandarinnya lebih tinggi dan itu skor rasitnya bahkan lebih tinggi juga gitu dari kalau misalnya bahasa Mandarinnya lancar, skor rasitnya juga makin lancar gitu, bisa dibilang kayak gitu. Terus kalau misalnya kalau persiapan finance kayaknya nggak terlalu karena memang sudah di backup dari skor rasitnya itu sendiri. Itu sih kalau untuk masuk yang Nanjing University. Oke Kak, jadi mungkin saya mau bertanya juga kalau Kakak itu dulu ya dapat beasiswa nggak sih Kak, atau nanti dapat beasiswa dari mana gitu Kak? Kalau iya, kalau memang mendapat beasiswa. Kalau yang D3 kemarin di Jasmine Scholarship kan, kalau yang di S1 sekarang mendapat beasiswa dari kampusnya itu sendiri. Karena memang kalau ekstensi itu susah kalau mau apply ke Chinese government-nya itu susah. Jadi memutuskan untuk mengapply di kampus itu sendiri scholarship-nya. Dan alhamdulillah lulus. Begitu. Oke. Eh, Boleh nggak sih Kak bisa mungkin mengenalkan jurusan-jurusan yang ada di Nanjing University ini sendiri, dan juga mungkin bisa memberikan sedikit motivasi bagi para peserta untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di luar negeri gitu Kak. Oke, jadi kalau untuk jurusan itu banyak banget ya. Kalau misalnya untuk international student termasuk banyak lah. Dan untuk kampus aku sendiri, jadi kampus aku itu adalah unggulannya meteorologi. Jadi kalau misalnya ada bencana apa-apa, pasti kampus aku tuh yang selalu mengabari dulu. Misalnya kalau ada banjir besok, nah kampus aku tuh selalu memberikan peringatan terlebih dahulu. Jadi keunggulannya di situ. Kalau misalnya jurusan lain itu banyak, ada kimia, ada bisnis kayak aku juga, terus ada komputer, ada engineering juga, ada teknologi ataupun bahkan cuman belajar bahasa juga ada di sana, belajar bahasa Mandarin selama setahun juga ada programnya di sana gitu. Terus kalau misalnya untuk kiat-kiat kuliah di luar negeri kayak motivasi-motivasi gitu, mungkin yang harus ditekankan dari dalam diri sendiri sih itu keyakinan sih kataku ya. Keyakinan untuk bisa berkuliah di sana, karena kalau misalnya diri kita nggak yakin, gimana bisa lancar itu urusannya. Kemudian terus kalau udah yakin, kita mau menentukan apa nih, menentukan jurusannya, passion kita di mana, terus apa yang kita suka. Kalau misalnya kita nggak suka sama yang kita pilih itu gimana mau menjalankannya ke depan gitu, kayak 5 tahun ke depan misalnya kan, kayak aku sekarang sudah hampir 5 tahun di China. Dan itu harus dengan kuat hati dan harus dengan sabar menghadapi semua cobaan-cobaan yang di sana gitu kan. Terus habis itu pilih negaranya mau kalian mau gimana yang mendukung dari jurusan kalian tadi. Kalau aku kan bisnis, jadi kalau misalnya aku lihat China itu adalah unggulannya bisnis. Jadi aku memilih China karena memang dia unggulannya bisnis. Kemudian pilih univnya, terus sudah pilih univ, cari tahu websitenya apa. Biasanya di Google tuh selalu ada kok, misalnya kampus aku Nanjing University of Information Science itu pasti ada keluar websitenya langsung. Jangan males, yang penting sih terus niat. Terus yang keempat, tanyakan, cari-cari tahu ada beasiswa kah atau standarisasi nilainya kayak gimana gitu-gitu. Jadi kita nggak sia-sia untuk bisa nge-apply ke sana gitu. Itu sih kalau menurut aku. Terus kalau kelebihan dan luar negeri itu banyak sih, kalau misalnya dibilang uh, kelebihannya itu banyak sih, memperluas wawasan, terus problem solvingnya juga kita semakin handal untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kan di sana tuh kita nggak hanya belajar, kita juga belajar bagaimana cara hidup mandiri dan segala macam, bagaimana cara mempelajari budaya di sana. Kayak aku Islam,
makanan halal aja di sana cuman sedikit gitu. Jadi kan kita harus ada gimana sih cara mengatasi itu semua gitu. Terus nanti mungkin ini sudah menjadi rahasia umum kalau misalnya lulusan luar negeri itu selalu mencuri perhatian para company, para invest, para apa ya headhunters gitu yang untuk mencari pekerjaan atau lowongan pekerjaan itu sangat mencuri perhatian banget kalau untuk lulusan luar negeri dengan pangkat atau dengan jurusan yang telah kita ambil di sana dan keunggulan bahasa kita juga udah lebih dari satu kan, gak hanya Indonesia tapi juga ada bahasa di negara tersebut. Kalau misalnya bahasa Inggris itu alhamdulillah ada 3 bahasa berarti kan kalau kayak gitu. Jadi mungkin itu sih kalau untuk motivasi segala macam. Oke Kak, lalu pertanyaan saya terakhir nih dari moderator nih, gimana sih Kak compare dari biaya pendidikan yang ada di Indonesia ini dengan biaya pendidikan yang ada di Cina? Apakah memang terjangkau atau gimana gitu Kak? Kalau kita bicara tentang biaya pendidikan itu memang lebih mahal di China. Kalau misalnya tidak mendapat beasiswa itu memang lebih mahal di China. Jadi satu tahun itu bisa menghabiskan, nggak tahu ya, kalau aku di Indonesia kayaknya masih bisa anggaran berapa juta. Kalau di sana kayak hampir 100 juta ke bawah gitu kan kalau untuk per tahunnya. Kalau memang tidak dapat beasiswa. Kalau dapat beasiswa kita aman kan finance kita. Tapi kalau misalnya untuk biaya hidup sebenarnya sama aja. Soalnya 1 RMB di sana, 1 yuan di sana adalah 2.000 rupiah di sini. Jadi tidak terlalu jauh perbedaan range itunya, uangnya gitu, mata uangnya. Tidak seperti dolar yang sekarang 16.000 gitu. Gitu segala macam. Kalau untuk biaya hidup sama aja, kalau untuk biaya pendidikan memang jauh berbeda gitu. Oke Kak, terima kasih buat Kak Afi yang telah menjelaskan dan memaparkan materinya. Mungkin kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Nah, udah dapat beberapa pertanyaan dari peserta. Yang pertama adalah pertanyaan dari Lilis Ratnasari. Selamat malam Kak, saya Lilis Ratnasari dari SMA Negeri 1 Palembang. Kalau mencari beasiswa dari luar negeri itu sendiri bisa dapat link resminya tidak Kak? Dan mengenai IEL, ETS, dan TOEFL sendiri baiknya yang mana ya Kak? Dan kira-kira untuk di kawasan universitas luar negeri yang di Asia sendiri lebih banyak memakai persyaratan IEL, IELTS atau TOEFL? Mungkin Kak Afi bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, kalau untuk link beasiswa itu kalau misalnya kita nih tergantung. Jadi beasiswa yang menurut pengalaman aku sendiri di China itu banyak beasiswa. Ada Jasmine Scholarship yang telah aku apply juga, ada Chinese Government Scholarship, ada Nanjing Government, terus ada yang namanya itu ada oke banyak sih, itu ada beasiswa dari kampus juga, itu juga termasuk beasiswa kan. Jadi tergantung kamu mau apply-nya di bagian mana. Misalnya kalau aku kan tadi Jasmine Scholarship, jadi aku search setelah itu Jasmine Scholarship itu webnya seperti apa dan apa yang dibutuhkan di dalam beasiswa tersebut, apa standarisasi untuk pendataannya. Terus kalau misalnya untuk yang Chinese Government Scholarship juga itu ada standarisasi tersendiri kan. Jadi kita harus mencari website yang benar-benar itu terhubung sama beasiswanya langsung. Biasanya itu memang langsung terhubung sama beasiswa yang di-apply. Jadi kalau misalnya ada approvement dari pihak Chinese government-nya, itu memang langsung dapat kok kita nanti pas di Cina. Jadi nggak ada penipuan segala macam kok. Kalau memang misalnya itu di website yang benar. Gitu. Lalu itu soal IELTS dan TOEFL itu IELTS, ya. Universitas di Cina itu lebih banyak ya pakai yang mana gitu Kak? Tergantung. Jadi di Cina itu dia ada yang tergantung kamu mau mengambil bahasa pengantar apa, bahasa pengantar Mandarin atau bahasa pengantar bahasa pengantar Mandarin atau bahasa Inggris untuk sebagai pengantar kamu di kampus, bahasa pengantar kamu di kampus. Kalau misalnya aku
aku bahasa Mandarin. Jadi kalau misalnya aku memilih bahasa Mandarin, jadi aku nggak perlu tuh yang namanya TOEFL, IELTS segala macem, karena aku basicnya memang Mandarin gitu. Jadi emang nggak perlu bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian pengen milih bahasa Inggris, jadi itu memang ada standarisasi tersendiri. Misalnya kalau yang menurut pengalaman aku itu yang dibutuhkan adalah IELTS, karena teman-teman aku yang kedokteran segala macam itu apply-nya pakai IELTS dan lebih mudah masuknya juga pakai IELTS gitu. Itu tergantung bahasa pengantarnya ngambil yang mana. Kalau Mandarin ya kita harus belajar bahasa Mandarin dulu gitu untuk mencapai standarisasi di sana. Gitu. Oke, terima kasih Kak Afi atas jawabannya. Lalu kita beralih ke Kak Mustafa Basri. Halo Kak Mustafa, Ya, benar. bagaimana Kak kalau yang tadi pertanyaan tadi mengenai kalau mencari beasiswa ke Jepang itu sendiri bisa Ya, dapat link resminya nggak sih Kak? ya. Untuk kalau dari government yang saya dapat di government scholarship dari Jepang itu tiap tahun masih ada itu kan. Dan itu di bulan Mei ya biasanya bulan Mei ini sekarang sudah keluar sekarang sebenarnya ini. Karena ada keterlambatan karena ada tahun ini ada COVID dan segala macam. Terakhir saya lihat sedang dibuka dan itu websitenya bisa kita cek langsung resmi dari embassy-nya di Jepang dari Jepang itu sendiri di Indonesia gitu kan. Kalau untuk scholarship yang lain yang dari private sector atau dari universitas tersebut biasanya memang ada link resminya gitu kan. Um, dan lagi tuh cara pengecekannya memang sebenarnya kita harus masuk ke website resmi dari dari foundationnya itu dan itu sudah memang ada halayak gitu jadi memang beasiswa itu udah cukup terkenal begitu kan ya jadi mungkin kalau yang nggak begitu terkenal itu saya rekomendasiin untuk nggak ngambil aja gitu kan lalu mungkin saya lanjutkan ya untuk pertanyaan dari Mbak Dedis yang tentang TOEFL atau IELTS itu untuk di Jepang itu yang saya amati lebih banyak TOEFL begitu kan lebih banyak TOEFL dan mungkin itu pun sebagai apa ya semacam berkas saja yang dibutuhkan aja gitu dan itu pun sebenarnya juga ada di Jepang ini namanya TOEIC gitu TOEIC gantinya dari TOEFL itu levelnya lebih saya bilang lebih lebih rendah daripada TOEFL karena cuman ada reading dan listening dan itu juga cukup sampai seperempat atau seperempatnya itu harga untuk ujian tersebut. Jadi mungkin kalau untuk universitas di Jepang misalkan ada bisa TOEIC atau TOEFL atau IELTS mungkin mungkin kurang banyak gitu kan ya. Kita ambil aja yang TOEIC aja kalau bisa. Kalau saya bisa saranin ya, karena itu tadi itu lebih mudah dan lebih murah gitu. Kalau bisa sih ambil aja yang TOEIC aja. Kalau di Jepang banyak seperti itu. Saya juga ngambil TOEIC bukan TOEFL sebenarnya. Mungkin itu jawaban pertama. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya. Lalu kita beralih ke pertanyaan dari Afifatul Maira. Afifatul Maira dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Jadi saya mau bertanya kepada Kakak Mustafa, menurut Kakak bagaimana dan apa saja perbedaan sistem perkuliahan yang ada di Indonesia dan sistem perkuliahan yang ada di Jepang, Kak? Oke, terima kasih buat pertanyaannya dari Afi Fatul ya, Afi Fatul Maira. Perbedaan yang saya rasa jelas gitu ya. Kalau di Jepang ini lebih banyak tugas-tugas kelompok dan individu gitu. Maksudnya setelah dikasih kelompok, kita bakal sekelompok itu aja dan individual gitu. Jadi dalam satu angkatan itu ada 60 waktu saya masuk gitu. Itu memang benar-benar nggak serasa kalau waktu saya di Indonesia itu kuliah di Indonesia itu benar-benar akrab gitu ya. Karena mungkin
bertemu, dan itu juga waktu itu saya semester 1 aja kan. Mungkin ada juga alasan dari tersebut, tapi yang saya rasa lebih ke kelompok dan lebih ke individual. Materinya pun, pembelajarannya pun eh, jadi benar-benar eh, gimana ya, mandiri gitu. Kalau memang benar-benar nggak mau dengerin si dosennya, kita nggak bakal dia dia disuruh atau diapain gitu, disuruh gimana atau gimana gitu, nggak ada gitu. Jadi memang benar-benar mandiri gitu ya. Eh, Selebihnya sih kalau misalkan satu lagi ada, kalau di Jepang ini di tahun ketiga itu ada namanya eh, pencarian, untuk pencarian kerja begitu. Jadi di tahun ketiga kalau misalkan kita sudah dapat ke eh, bisa apply untuk kerja dan diterima, itu sudah ada jaminan untuk bekerja. Jadi nggak usah harus menunggu sampai kita lulus dulu. Itu mungkin salah satu perbedaan yang jelas ya, yang tinggi untuk antara universitas di Indonesia dan di Universitas Jepang gitu. Ada dua itu yang saya rasakan. Gitu. Mungkin. Wow, wow, berarti link and match antara pihak universitas dan pihak eh, industri itu memang udah terjalin gitu ya, Kak? Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Dan Benar. mungkin ini bisa perlu untuk diterapkan di Indonesia, apalagi uh, sekarang memang kampus-kampus sebagai istilahnya inkubator uh, bagi para pekerja gitu kan. Calon pekerja memang harus menerapkan ini agar terserap baik gitu sarjana dan juga mungkin diplomanya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, perkenalkan saya Desi, ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin buat Kak Mustafa dulu nih, apa Oke. pengalaman paling menarik yang pernah didapatkan saat kuliah di luar negeri? Pengalaman yang paling menarik ya, mungkin karena saya sebagai international student gitu kan, itu lebih dekat banget sama profesor, kayak dosen yang ngambil untuk mata kuliahnya itu lebih dekat gitu. Jadi kadang sempat waktu itu pernah diajakin untuk melihat suatu event culture gitu kan. Itu pernah sempat diajakin gitu. Mungkin lebih mereka juga terkesan karena ada mahasiswa yang dari jauh gitu kan, sampai sempat ingin kuliah di Jepang gitu. Mungkin lebih ke apa ya, interaksi antara dosen kita dan walaupun juga teman juga gitu kan, dari teman-teman orang Jepang gitu juga, itu merupakan satu apa ya, pengalaman yang menarik gitu untuk saya. Diajakin ke rumahnya untuk menginap tuh kan teman saya itu, karena saya dengar-dengar itu juga suatu hal yang bukan tidak lazim ya, berbeda dari biasanya. Mereka lebih tertutup orang Jepang ini untuk sampai bisa mengundang ke rumah mereka gitu. Mungkin mungkin itu saya rasa sangat menarik untuk bisa dialami gitu ya. Mungkin itu ya. Selanjutnya Kak, menurut Kakak dari beberapa proses seleksi yang disebutkan, Hmm. proses seleksi apa yang paling terberat gitu dan mengapa? Untuk saya pribadi sih wawancara gitu kan. Karena di wawancara tersebut ada yang bilang itu udah hampir 80% diterima sebenarnya, dari kalau waktu itu berapa ribu gitu kan, dari ribu terus dari ratusan, dan itu waktu diwawancara itu tinggal puluhan begitu kan. Nah, dalam dalam sesi wawancara ini yang saya lihat waktu itu berderetan gitu, dia panggil satu-satu. Itu saya baru pertama kali itu kan dihadapkan dengan 4 orang, dari orang psikolog ada 2 gitu kan, terus ada orang Jepangnya
satu dan ada interpreternya gitu kan, dan ditanyain banyak banyak pertanyaan begitu kan. Eh, itu saya rasa paling paling berat karena saya waktu itu mengira pertanyaan itu dari bahasa Inggris gitu. Saya eh, prepare-nya dalam bahasa Inggris, ternyata bahasa Indonesia, dan susah untuk langsung switch-nya gitu. Tapi nggak apa-apa karena itu bahasa Indonesia kan. Terus lalu juga pertanyaan yang unexpected gitu. Seperti contohnya waktu itu kalau udah di Jepang mau ngapain aja gitu kan. Maksud selain dari kerja. Nah, selain dari belajar. Nah, waktu itu saya belum prepare jawaban seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk yang suka panik gitu ya mungkin ya, itu mungkin adalah hal yang terberat mungkin ya dari wawancara ya. Oke, itu aja sih Oke, bisa dibalikin. lalu Desi juga nih, tips dan trik menghadapi tes wawancara terutama Nah, individu yang tidak terbuka dan persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum tes wawancara. oke. Jadi kalau menurut saya sih lebih banyak ya prepare-nya dari contoh dari blog-blog yang pernah ngikutin wawancara gitu kan, kisah-kisah sukses yang pernah ada gitu kita pelajari, ya sebisa mungkin kita rangkup itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar, dan selebihnya itu kata orang Jepangnya pun itu gimana ya, kesan pertama kita, kesan-kesan kita gitu. Jadi lebih kita harus bisa tunjukkan kalau kita ini percaya diri dan semangat kita untuk optimis kita untuk mendapatkan beasiswa tersebut itu harus kita keluarkan, kita kasih gitu. Itu mungkin juga suatu faktor yang mempengaruhi banget gitu kan. Mungkin itu juga dua itu ya. Oke, berarti tadi kesan pertama dan juga Hmm. beberapa faktor lainnya gitu ya kayak. Ya, jadi ada yang Lalu, prepare ya. Siap. oke, lalu seberapa besar sih Kak peluang kesempatan lolos beasiswa ke Jepang bagi lulusan dari Indonesia? Itu sangat fluktuatif ya kalau saya bilang per tahunnya itu berbeda-beda. Kalau waktu itu memang cukup besar, itu hampir 20 dari 30 untuk sama S1, sama S2 dan S3-nya nggak salah sama itu. Nah, kalau secara peluangnya bagaimana itu saya bilang walaupun itu kecil tetap tetap kita jangan berpikir tentang kesempatan bagaimana lolosnya begitu. Itu kalau saya bilang kita gimana ya, optimis saja untuk masuk gitu ya. Untuk optimis untuk masuk dan selebihnya serahkan kepada Tuhan gitu kan ya. Mungkin itu. Nah, gitu Des, harus optimis gitu Des untuk bisa masuk Hmm, ke luar negeri gitu. Optimis saja benar. dulu, nanti biar Tuhan yang uh, menentukan. Lalu pertanyaan terakhir dari Desi, dari beberapa hal yang disampaikan terkait penguasaan bahasa negara tujuan beasiswa, bagaimana cara menguasai bahasa negara dengan waktu yang singkat gitu. Iya, Mungkin jadi tips-tipsnya Kak, mungkin harus nonton film atau gimana gitu. benar. Nah, pertama yang saya harus kemukakan adalah kita harus suka dulu gitu bahasanya itu. Jadi kita harus suka, harus termotivasi. Karena kalau kita nggak sudah dari awalnya kita nggak suka atau terpaksa karena kita harus belajar bahasa Jepang itu, mungkin akan mempengaruhi dengan banyak progres kita untuk belajar bahasa tersebut. Selebihnya trik-trik yang saya pakai waktu itu yang juga diajarkan di sekolah bahasa, karena saya juga sebelum ke Jepang itu benar-benar nol gitu, nggak ngerti karena memang ada programnya 1 tahun belajar di Jepang gitu kan. Mungkin kalau berkecimpung langsung di Jepang gitu kan, itu mungkin lebih cepat. Tapi kalau memang nggak bisa seperti itu, mungkin trik yang kemarin dipakai di sekolah bahasa itu uh,
karena di Jepang itu ada namanya Chinese character gitu, kanji gitu kan. Itu penguasaannya lebih ke memorize-nya harus tulis banyak gitu, harus nulis banyak. Jadi quality belajarnya pun juga harus banyak, quality-nya juga harus tinggi dan juga harus banyak dipakai gitu. Bahasa itu memang harus banyak dipakai untuk daily conversation-nya juga harus kita training gitu kan. Itu mungkin mungkin dua hal itu ya. Satu semangat untuk belajarnya itu suka untuk bahasanya dan juga harus dipakai gitu. Mungkin dua itu untuk lebih cepat bisa bahasa. Oke Kak, terima kasih Kak. Eh, Terima kasih banyak atas tips dan triknya, ini sangat membuka wawasan sekali. Dilanjut ke Kak Afi, mungkin Kak Afi bisa menjawab pertanyaan dari Desi ini. Halo Kak Afi, masih tersambung? Masih, halo. Ya Kak, mungkin bisa diceritakan Kak, apa sih pengalaman paling menarik yang pernah didapatkan saat kuliah di luar negeri dulu Kak? Agak banyak ya pertanyaan si Desi, Kak Desi ini ya. Terima kasih pertanyaannya Kak Desi. Kalau pengalaman paling menarik itu mungkin karena saya seorang Muslim ya. Jadi waktu itu pernah diundang makan oleh eh, apa ya, kayak teman China gitu, teman Chinese. Setelah 1 tahun di Cina gitu kan. Terus dengan bahasa Mandarin yang masih terbatas, aku setuju itu untuk makan malam bareng bareng si orang Chinese ini. Kemudian pas sampai di rumahnya itu aku disuguhkan beberapa makanan yang itu berkuah semua dan nggak tahu itu kan apa ya, isi dalamnya itu apa semua. Nah, jadi yang aku lihat tuh hanya tahu terus sama daging-daging kayak gitu. Nah, aku kira itu adalah daging ayam atau daging sapi yang daging-daging halal selainnya gitu kan. Ternyata itu bukan. Jadi itu adalah daging, ya daging, maaf, daging babi. Jadi itu, dan itu sudah terlanjur dimakan. Jadi ya mungkin apa ya? Itu pengalaman yang paling menarik sih, kayak udah datang ke rumahnya, terus udah excited banget untuk bisa dijamu dengan baik, terus ternyata makanannya setelah pulang baru sadar kalau misalnya itu adalah saya makan babi gitu kan. Dan itu ya mungkin pengalaman menarik itu sih gitu. Lalu Kak, sebenarnya gimana ya Kak ya? Agak tricky juga ya Kak, membedakan antara daging babi dengan daging-daging yang halal lainnya ya Kak ya. Ya, benar Lalu sekali. menurut Kakak nih, dari beberapa proses seleksi yang disebutkan, proses seleksi apa yang paling berat gitu Kak? Hmm, Menurut Kakak gitu, dan eh, mengapa? hmm, sama seperti Kak Mustafa tadi, proses yang paling berat itu di wawancara. Karena pas di wawancara itu aku duduk di antara para profesor-profesor, 3 orang profesor, dan itu kayak pertanyaannya kayak unexpected banget, kayak itu kok bisa ditanyain seperti itu, kayak misalnya nanti 10 tahun ke depan mau kayak gimana gitu kan, terus gimana kalau misalnya kamu nggak lulus kayak gitu-gitu kan, kayak eh, yang hal-hal yang nggak terdeteksi oleh kita gitu loh, kayak harusnya yang kita sudah siapkan kayak ilmu-ilmu tentang akademik kayak gitu-gitu kan pertanyaannya, kayak bahasa Mandarinnya kayak gimana gitu-gitu. Tapi yang ditanyakan di saat itu beda gitu oleh para profesor-profesor ini. Jadi kayak mungkin dia melihat pribadi kita kayak gimana dulu, baru kita melihat akademiknya seperti itu. Terus ditanya juga tentang kedisiplinan, karena memang di China itu terkenal banget disiplinnya. Dan kalau misalnya kita melanggar itu nanti bakal ada sanksi yang bahkan sampai di DO untuk kalau misalnya melanggar kedisiplinan tersebut. Gitu. Mungkin yang paling berat sih wawancara sih. Gitu. Oke Kak, jadi apa sih itu Kak tips dan trik menghadapi tes wawancara ini, terutama buat individu yang mungkin tidak terlalu terbuka, atau mungkin persiapan apa saja sih yang harus dilakukan itu sebelum tes wawancara? Kalau individu yang kurang terbuka,
sebenarnya eh kalau misalnya bicara pribadi, aku juga sendiri orangnya kurang terbuka. Jadi mungkin bisa jadi sebenarnya kalau misalnya pribadi yang tidak terbuka itu akan terbuka jikalau kita menguasai materinya itu, materi apa yang sekiranya ditanyakan di wawancara itu. Nah, menurut untuk persiapan wawancara dan nyambung ke persiapan wawancara, jadi kita harus menganalisis mana-mana aja yang pertanyaan-pertanyaan yang memang ditanyakan nanti. Jadi waktu itu aku juga pernah ditanyakan tentang nilai tertinggi aku di sana. Misalnya nilai tertinggi aku meteorologi. Nah, aku ditanyain tentang meteorologi itu apa, terus sejauh mana pengetahuan kamu segala macam. Jadi kalau misalnya kalian memilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian, teliti itu benar-benar apa itu jurusan yang kalian minati, terus apa kiat-kiat kalian untuk bisa belajar dengan rajin untuk menguasai materi tersebut. Terus mungkin kebanyakan untuk menguasai materi sih kalau untuk yang persiapan wawancara. Karena memang pertanyaan-pertanyaan itu juga unexpected banget ya pastinya. Jadi sebisa mungkin kita prepare dengan pengetahuan yang luas tentang major kita gitu. Oke, memang harus ini ya Kak ya, harus mulai memetakan juga ya Kak, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mungkin bakal keluar juga sih. Terus mungkin seberapa besar sih Kak peluang kesempatan lolos beasiswa ke Cina bagi lulusan Indonesia? Oke, jadi tergantung beasiswa mana yang kalian apply. Kalau misalnya yang aku Jasmine Scholarship itu dia peluangnya cukup besar karena dia melihat nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu nggak sampai yang 9,5 itu nggak sampai. Jadi mungkin peluangnya cukup besar. Dan kalau untuk yang ada apply misalnya di Chinese government itu mungkin standarisasinya akan beda lagi dan itu kuotanya juga bakal semakin terbatas karena kalau untuk yang Chinese government scholarship biasanya itu diperuntukkan untuk S2. Jadi kalau S1 ini agak sedikit kuotanya agak sedikit berkurang daripada S2. Kalau misalnya teman-teman yang lanjut S2 atau S3 itu bakal dibantu banget oleh Chinese Government Scholarship karena memang itu program untuk S2 dan S3. Tapi kalau S1 juga bisa kok untuk nge-apply di sana, cuman kuotanya agak sedikit. Yang penting tetap optimis aja karena memang rezeki nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu dan aku juga nggak nyangka kalau misalnya bisa dapat beasiswa Jasmine padahal di sana juga banyak yang apply terus kampus yang di apply juga kampus yang lumayan banyak peminatnya. Mungkin optimis aja dan tetap berdoa sih kata aku kalau untuk peluang masuknya. Oke, terima kasih Kak. Lalu ada dari beberapa hal yang disampaikan terkait penguasaan bahasa negara tujuan beasiswa, bagaimana sih Kak cara menguasai bahasa negara tujuan dengan waktu yang singkat gitu Kak? Oke. Mungkin pertanyaan ini nggak relate ya sama aku untuk penguasaan bahasa yang cepat, yang singkat. Karena aku belajar sendiri aja setahun gitu. Itu nggak tahu. Kalau menurut aku itu jangka waktu yang lama ya untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi kalau untuk bahasa sendiri memang nggak ada yang singkat gitu menurut aku dan perlu proses. Jadi kalau misalnya kemarin aku juga dari Indonesia nggak pernah buka-buka yang namanya itu Mandarin. Jadi di sana itu aku dituntut banget untuk Mandarin. Dan itu sempat culture shock juga gara-gara memang nggak menguasai bahasa Mandarin itu sendiri gitu. Jadi di setahun pertama aku di sana harus belajar bahasa Mandarin setiap hari 24 jam ya kecuali tidur ya. Dan itu dipantau terus sama dosen dan itu mungkin yang perjuangan paling keras adalah belajar bahasa itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk belajar dengan singkat mungkin tips dari aku nonton-nonton drama, nonton-nonton film, dengerin lagu karena memang kalau untuk bahasa Mandarin itu sendiri itu adalah pronunciation yang dibutuhkan. Dan nada-nada jadi di Mandarin itu ada nada 1, nada 2, nada 3, nada 4 dan itu harus dikuasai kalau misalnya memang salah nada salah arti jadi yang kayak gitu-gitu harus dipelajari secara berproses jadi nggak ada yang singkat kalau untuk belajar bahasa gitu menurut aku.
Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Memang untuk apa ya, menguasai bahasa emang harus rajin-rajin sih untuk apa namanya, mulai pronunciation-nya gitu, menerapkan, mengaplikasikannya juga ke keluarga juga gitu kan ya, Kak. Biar dalam kehidupan sehari-hari itu teringat kembali juga. Dan mungkin kita lanjutkan aja ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Afifatul Maira, uh, tadi yang pertanyaan tentang bagaimana, apa aja sih perbedaan sistem perkuliahan yang ada di Indonesia dan sistem perkuliahan yang ada di Cina, Kak? Oke, kalau untuk sistem perkuliahan ya, sebenarnya nggak jauh berbeda. Periode belajarnya juga sama, kayaknya sama-sama. Jadi kalau misalnya di China sendiri itu ada libur musim dingin sama ada libur musim panas. Mungkin libur musim dinginnya itu sekitar bulan Desember udah mulai libur. Kalau misalnya summer itu udah bulan-bulan Juni itu udah mulai libur juga. Kalau untuk periodenya nggak jauh berbeda, kayak sekitar berapa bulan ya, 8 bulan naik kuliahnya. Nah, terus habis itu kalau untuk pendidikan untuk proses perkuliahannya itu kalau menurut aku di China sendiri itu memang disiplinnya tinggi banget. Telat telat aku pernah waktu itu telat berapa menit dan itu nggak dibolehin masuk sama sekali, dan absen memang dicoret gitu. Terus memang kalau misalnya kuliah di Cina sendiri harus butuh mental yang kuat karena disiplin itu nggak boleh dilanggar di sana. Dan mereka memang kalau misalnya negara komunis itu dia kalau misalnya perintah dari atas suruh DO ya DO, ke bawahnya harus memang nggak ada negosiasi sama sekali. Dan memang ya itu kita sudah menyetujui persyaratan-persyaratan yang harus ditaati di kampus tersebut. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ke depan kita harus tahu konsekuensinya kayak gimana gitu. Jadi kalau menurut aku kedisiplinan antara Indonesia dengan China mungkin bisa aku bilang disiplin banget untuk China gitu. Jadi kalau misalnya karena aku belum pernah kuliah di Indonesia ya, jadi kayak aku belum bisa mengcompare antara mana nih disiplinan mana. Kalau menurut aku yang cerita-cerita dari teman-teman aku yang kuliah di Indonesia mungkin masih bisa ditoleransi kalau di Indonesia. Kalau yang di China memang benar-benar disiplinnya ketat banget. Tapi uh, lain dari itu mereka dosen-dosennya tidak terlalu kejam. Kalau misalnya tentang kedisiplinan, ketaatan itu memang kejam. Kalau misalnya tentang proses belajar untuk bertanya segala macam itu mereka terbuka banget, bahkan 24 jam juga terbuka gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, karena barusan saya scroll ke bawah, oh ternyata banyak banget gitu yang bertanya gitu. Ternyata antusias juga teman-teman yang ikut temu kuliah ini. Pertanyaan dari Ihsan Firmansyah Siregar. Sewaktu mengambil program ekstensi, apakah ada transfer SKS dari universitas kita sebelumnya atau mata kuliah yang kita ambil ya sudah dipaketkan? Gimana Kak? Siapa dulu? Kak Afi dulu? Kak Afi dulu. Oke. Kalau untuk apa ya SKS transfer SKS, kalau aku sendiri ekstensi ya ada transfer SKS. Jadi kalau aku kan Nanjing Politeknik itu aku ngambil marketing. Jadi kalau untuk di Nanjing University aku ngambil international business. Jadi itu dua hal yang satu fakultas tapi beda beda major kan, udah beda major. Jadi aku harus mentransfer SKS-nya dari yang marketing ke international business. Alhasil di major aku sekarang aku lebih banyak mata kuliahnya, lebih banyak menyita waktu di perkuliahan daripada di kamar ataupun di kelas lebih banyak. Jadi kalau misalnya aku pergi pagi, jadi itu pasti pulangnya udah nggak ada matahari. Jadi seakan-akan aku tuh siang dan malam dari pagi sampai sore itu di kelas gitu kan, dan jarang banget di kamar gitu. Kalau untuk yang ekstensi ya, kalau ekstensi memang cukup kalau misalnya memang
dengan major yang sama itu it's okay, nggak apa-apa, nggak ada transfer SKS-nya sama sekali, jadi aman aja kalau yang sama major gitu. Kalau kalau yang beda itu memang harus transfer, harus memenuhi standarisasi yang major yang baru. Misalnya major yang baru ada segini SKS-nya, dan yang di sebelumnya itu kurang memenuhi yang di major yang baru ini gitu. Gitu sih. Oke Kak, terima kasih. Lalu kira-kira rentang waktu studi untuk ekstensi ini berapa lama ya Kak ya? Dan apakah semua Kalau jurusan aku membuka program ekstensi? Oke, kalau aku sendiri, kalau untuk durasinya, kalau waktu D3 aku 3 tahun, ditambah untuk S1 ditambah lagi 2 tahun, jadi totalnya 5 tahun untuk durasinya. Terus apalagi jurusannya ya. Jadi kalau untuk memang kalau misalnya universitas yang kita tuju itu sudah menentukan, dia tuh sudah menentukan beberapa major yang hanya khusus untuk international student. Jadi kalau misalnya dari univ yang D3 ini ke S1 belum tentu yang univ yang di D3 ini ada majornya di S1. Jadi nggak semua yang major yang di D3 bisa lanjut ke S1 dengan jurusan yang sama. Maka dari itu, kemarin aku marketing, aku pindah ke international business karena masih selinear. Jadi kayak masih satu fakultas lah ya. Jadi kalau misalnya, jadi karena di univ yang baru aku ini nggak ada marketing, jadi aku mengasihati dengan international business. Jadi kayak gitu. Jadi tergantung univnya sih sebenarnya kalau misalnya masalah major gitu. Oke, terima kasih Kak Afi. Kita beralih ke Kak Mustafa. Halo Kak Mustafa, mungkin bisa dijawab Kak mengenai apakah ada transfer SKS dari universitas sebelumnya, dari yang asosiat tadi ke bachelor Kak. Halo Kak Mustafa, Ya, dengar bisa saya dengar. terdengar? Ya, pastinya ada ya transfer SKS gitu kan. Dan itu dilihat sewaktu kita kasih formulir gitu kan ya. Kita apply untuk universitas tersebut, lalu dilihat juga kalau memang benar-benar tidak berbeda banget gitu ya fakultasnya atau jurusan yang kita ambil untuk karena saya dari D2 itu ke S1 itu tidak begitu berbeda. Dan tapi dengan catatan waktu itu saya walaupun hampir semuanya sama, walaupun waktu di D2 itu saya banyak juga ambil ambil mata pelajaran SKS itu di pukul rata 60 SKS di selama 2 tahun kuliah di D2 itu kan. Jadi saya masuk flash tahun ketiga di S1 itu dapat 60 SKS dan itu untuk di kuliah saya waktu itu supaya bisa dapat bachelor degree-nya di S1 di tempat saya harus ada 124 di teknik elektro ya maaf teknik elektro otomatis saya kurang 64 dan dari 64 itu dalam 2 tahun kita harus ngambil gitu kita harus ngambil dengan catatan juga kalau sudah sebelum masuk tahun keempat harus 90 atau berapa SKS karena kalau kurang dari itu nggak bisa untuk ambil riset untuk S1 tesisnya. Pastinya ada untuk dan itu dilihat gitu kalau memang benar-benar berbeda banget mungkin ditolak gitu ya bisa ditolak sampai bisa ditolak SKS kita begitu ya. Lalu Kak, Ya, rentang waktu studi selama bachelor tadi berapa lama ya iya, Kak ya? Dan apakah semua iya. jurusan itu membuka program ekstensi Kak? Untuk rentang waktunya karena saya di dua itu 2 tahun dan S1 dapat karena bisa langsung dari tahun ketiga berarti saya juga dua-dua jadi 4 tahun sebenarnya hampir sama-sama kalau untuk masuk S1 gitu kan 4 tahun saya 4 tahun itu total total 4 tahun lalu untuk menjawab pertanyaan kedua apakah semua universitas membuka untuk ekstensi itu
nggak juga, walaupun sebagian besar membuka. Karena apa? Karena ada bagian-bagian yang seperti yang tadi dikemukakan, ada fakultas yang nggak bisa diambil untuk international student, untuk mahasiswa-mahasiswa internasional. Dan itu kita juga biasanya sudah dikasih tahu gitu sebelumnya. Jadi memang sebagian besar membuka, tapi dengan catatan tersendiri begitu ya. Oke, Kak Mustafa, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah terjawab dengan baik, Kak Ihsan. Lalu beralih ke pertanyaan Kak Raihan Racim. Nah, Kak Raihan Racim itu merupakan ketua BEM sebelum saya nih, ketua BEM Vokasi UI 2019. Selamat datang Kak Raihan. Jadi pertanyaannya adalah pada saat pertama kali kuliah di luar negeri, apakah pernah merasakan culture shock di mana kehidupan di sana berbeda sekali dengan kehidupan di Indonesia, dan bagaimana cara mengatasinya gitu Kak? Kak Mustafa bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, kalau culture shock sepertinya saya nggak begitu merasakan gitu ya. Kuliah di Jepang sini, mungkin karena waktu itu masih uh, seperti nggak begitu terasa. Kalau terasa pun mungkin karena perbedaan ya agama kan. Kalau di Jepang itu mayoritas agamanya berbeda, Shinto, ada yang Buddha. Sementara saya Islam gitu kan, kita harus ada apa ya, negosiasi juga sebenarnya. Dan hal tersebut memang saya udah merasakan saya sudah mengerti sebelumnya. Jadi mungkin untuk culture shock kurang saya rasakan gitu. Oke, Begitu. lalu seputar beasiswa, apakah ada tips dan triks agar kita bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Mungkin seperti kita harus bikin motivation letter yang gimana dan lain sebagainya gitu kan? Ya benar. Kalau untuk tips dan trik ya yang saya rasakan itu memang pertama kita harus proaktif ya untuk mencari beasiswa itu, dan kita harus lihat deadline-nya. Kita harus teliti seksama. Untuk masalah akademisinya mungkin juga bagus, walaupun misalkan itu kita kurang dari yang mereka minta pun kita tetap ajukan aja, karena kita kirimkan aja, karena kita memang nggak tahu yang bakal diterima apa gitu kan. Lalu untuk motivation letters-nya, atau mungkin ada kalau untuk S2 itu ada namanya kayak recommendation letters gitu kan. Ya gitu, kita kalau untuk motivation letter kita seksama aja, kita benar-benar tulis dengan bagus gitu kan, dari hasil-hasil yang ada di internet. Kita bisa referensi di internet dan segala macam, apa adanya juga bisa. Terus untuk letter recommendation letter mungkin juga saya bilang tadi itu harus proaktif. Maksudnya kita juga jangan cuma meminta untuk yang kita ingin direkomendasi, misal profesor atau guru kita atau rekan kita gitu kan. Tapi kita juga sedapat mungkin kita menuliskan gitu ya, menuliskan, oh kita ini CV kita ini seperti ini, saya pernah begini loh, saya pernah gini. Jadi mungkin kalau bisa tolong gimana ya, tonjolkan saya atau seperti semacam itu. Dan itu juga hak mereka untuk menulis atau menuliskan atau tidak mungkin kan. Jadi rangkumannya mungkin harus lebih proaktif dan semangat, dan itu ya motivasi, maksudnya optimis gitu ya. Itu aja sih menurut saya. Oke Kak, terima kasih Kak Mustafa. Kita beralih ke Kak Afi. Halo Kak Afi. Mungkin bisa diceritain Kak, apakah Kak Afi pernah merasakan kultur shock yang ada di Cina, dan bagaimana sih cara mengatasinya gitu Kak? Oke, kalau untuk yang culture shock ini lebih teras. Aku merasakannya ada di beberapa hal, contohnya agama. Itu mereka kalau di Indonesia kan banyak sekali masjid ya di dekat
kampus atau dekat rumah segala macam. Kalau di sini memang benar-benar jarak sekitar 2 jaman itu baru ada masjid, dan itu kita nggak boleh beribadah di tempat selain tempat ibadah. Jadi kalau misalnya kita mau sholat ketika jam perkuliahan dimulai, kita harus kita nggak boleh sholat di ruangan kelas ataupun segala macam, sekalipun itu waktu sholat antara perkuliahan dan waktu sholat dan perkuliahan itu bentrok gitu. Jadi itu kita nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Jadi soal beribadah untuk di tempat umum itu memang dilarang keras. Terus ada juga pengalaman aku pas puasa, juga puasa kan memang puasanya lebih lama ya di sana. Jadi itu juga merupakan sempat itu juga sih, sempat kayak nyerah juga sih di sana. Pas waktu itu ada ujian, terus lagi panas-panasnya. Jadi puasa itu kan sekitar bulan Juni waktu waktu kemarin-kemarin ini. Jadi itu lagi panas-panasnya banget. Dan itu yang membuat kayak aduh kok susah banget ya di sini hidup gitu, terus kayak nggak bebas, terus segala macam. Jadi tapi itu dibalik itu semua pasti harus ada keyakinan. Makanya dari awal aku bilang kalau misalnya mau ke luar negeri harus yakin dulu dengan konsekuensi yang udah ada nanti ke depannya gitu, supaya kita nggak nyerah di tengah jalan gitu, gitu sih. Oke, lalu seputar beasiswa, apakah ada tips dan trik agar kita bisa mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Mungkin Hmm, seperti motivation letter gitu, Kak. hmm. Jadi di China memang itu ya, memang kedisiplinannya seperti aku sampaikan tadi, kedisiplinan yang di waktunya itu sendiri memang harus memanage waktunya memang harus tepat banget. Jadi kalau ketika memang jarak waktu antara rentang waktu untuk pengiriman berkas-berkas itu memang harus dikirim seawal mungkin biar dapat peluangnya lebih besar gitu. Jadi jangan sampai kita misalnya datang tanggal 20 kita baru kirim tanggal 19 itu kan, jadi mereka mikirnya kayak oh ini nggak niat banget ini orang ngambil beasiswa gitu. Jadi harus lebih awal dari yang lain gitu, dan harus tetap optimis juga gitu. Jadi harus tetap semangat ngumpulin berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh mereka. Kalau untuk motivation letter, kalau waktu Oh, Kak Afinya masih belum bisa tersambung. Maksud saya bisa ada kendala teknis. Oh iya, bagi teman-teman yang masih stay buat nonton webinar ini, saya juga mau umumkan ada giveaway buat 3 orang yang beruntung. Caranya adalah dengan men-screenshot dan pada saat mentoring ini dan diupload ke Snapgram serta tag @temukuliah. Jadi teman-teman nanti bakal dapat hadiah menarik dari Temu Kuliah. Dengan mudah banget caranya tadi dengan men-screenshot pada saat mentoring dan bisa menguploadnya di Instagram gitu. Halo Kak Afi, masih tersambung kah? oke masih. Ya, Ya tadi jadi yang kalau motivation letter tadi gimana Kak? Oke, kalau untuk motivation letter, waktu D3 kemarin, waktu awal-awal ke China itu aku nggak buat motivation letter. Jadi aku buatnya itu kayak apa ya? Kayaknya nggak pernah deh aku buat yang D3 itu. Tapi kalau misalnya yang S1 ini aku buat. Tapi bukan motivation letter, tapi kayak study plan gitu. Jadi kalau misalnya eh, di selama S1 itu kamu mau ngapain. Halo Kak Afi. Halo Kak Afi, masih bisa mendengar suara saya?
Oke, Kak Afi, karena Kak Afi masih ada kendala koneksi, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Erika. Jadi hal apa yang harus diperhatikan untuk bersaing mendapatkan beasiswa di antara banyak pendaftar, dan apa yang paling dilihat oleh pemberi beasiswa gitu, Kak? Mungkin dari Kak Mustafa dulu bisa menjawab. Oke, mungkin pertanyaan cukup menarik gitu kan ya. Kalau pribadi saya bilang kita harus bisa memberikan ngasih apa ya, show kalau antusias kita untuk bisa dan motivasi kita untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, karena itu juga sangat yang dilihat dari pemberi beasiswa itu secara lebih waktu wawancara begitu kan ya, itu komitmen kita uh, untuk mendapatkan beasiswa ini yang bakal dilihat di wawancara begitu kan ya. Jadi sebisa mungkin kita show interest kita dan komitmen kita untuk supaya kita bisa, contoh setelah kita mendapatkan beasiswa ini kita bisa timbal balik gitu kan, memberikan apa ya, apresiasi kita terhadap pemberi beasiswa tersebut. Dan lagi yaitu yang menurut saya yang paling besar itu adalah kita bisa show antusias kita untuk mendapatkan beasiswa itu daripada pesaing yang lain gitu kan, daripada yang penerima beasiswa yang lain, pendaftar beasiswa yang lain gitu ya. Mungkin itu. Oke, Kak, berarti memang kita harus lebih lebih meng-highlight kita komitmen kita bagaimana, lalu bagaimana kita antusias ya kita. Antusias juga ya, Kak ya. Oke, kita berlanjut ke Kak Afi. Halo Kak Afi. Ya. Mungkin bisa dijawab, Kak. Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita bersaing mendapatkan beasiswa dari di antara banyaknya pendaftar gitu, Kak? Kalau menurut aku, kalau misalnya hal-hal yang mesti diperhatikan, attitude kali ya, attitude kita saat wawancara, terus kembali lagi ke kedisiplinan waktu, karena memang itu yang paling ditonjolkan harusnya di sana, dan punya kepercayaan diri yang itu sih, yang tinggi untuk bisa meyakinkan para pemberi beasiswa untuk kita bisa di-approve gitu beasiswanya oleh mereka gitu. Kayaknya mungkin kepercayaan diri sih, kata aku, kepercayaan diri dan attitude yang harus dijaga, dan kedisiplinan yang harus ditaati oleh para pelamarnya itu sendiri gitu. Gitu sih paling. Oke, Kak Afi, makasih juga atas jawabannya. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Belinda Adara. Saya ingin bertanya, setahu saya kalau di Jepang ada kelas bahasa Jepang terlebih dahulu, namun kelas itu berbayar. Apakah ada jalur selain berbayar? Misal dari nilai rapot sebelumnya. Terima kasih, Kak, untuk jawabannya. Nah, ini mungkin ditujukan untuk Kak Mustafa. Apakah kuliah di Jepang itu ada kelas bahasa Jepang yang berbayar gitu, Kak? Dan apakah ada jalur lain yang selain tidak berbayar gitu, Kak? Oke, sebelumnya mungkin saya ada klarifikasi mungkin ya, masalah sekolah bahasa yang berbayar itu kalau mungkin dalam saya bukan mau klarifikasi, mungkin bertanya balik kepada Belinda ini, apakah itu termasuk dalam sekolah bahasa ini, termasuk dalam program universitas tersebut atau tidak gitu. Kalau yang saya tahu, sebelum masuk ke universitas pun itu kita harus bisa sebisa mungkin bisa bahasa Jepang, karena mereka juga
yang waktu itu sensei guru saya bilang gitu, dibilang untuk saya, pertama yang dinilai untuk masuknya seorang ke universitas itu untuk international student adalah bisa bahasanya atau tidaknya dulu sebelum nilai-nilai akademisnya. Jadi kalau misalkan waktu mendaftar di Universitas Jepang, tetapi bahasa kita mungkin kurang bagus, mungkin itu juga udah otomatis kurang bisa masuk gitu kan. Dan untuk eh, apa ya tadi pertanyaan mengenai ada kelas Jepang terlebih dahulu atau tidak, itu yang saya tahu nggak ada gitu, nggak ada. Jadi dari universitasnya tidak ada. Tapi kalau kita inisiatif sendiri, kita cari sekolah bahasa sendiri, pastinya ada gitu kan. Dan itu berbayar. Kalau kita masuk di universitas, kita masuk universitas ya udah otomatis walaupun tidak sebagus banget gitu kan bahasa Jepangnya, tapi ada program yang kita nanti ada SKS-nya, kita ngambil 2 SKS dan itu sudah termasuk ya bagian dari program dari universitas, otomatis juga bayar juga sebenarnya. Untuk jalur lain selain berbayar itu mungkin kalau kita bisa kemukakan waktu mendaftar itu kita pernah ada sertifikasi yang JLPT itu kan. Kalau kita bisa mahir berbicara bahasa Jepang, saya rasa dari nilai rapot itu maksudnya mungkin itu ya nilai rapot itu bisa masuk gitu. Jadi nggak usah harus sekolah dahulu. Otomatis ya itu tadi yang saya bilang kita mandiri sendiri, belajar sendiri, dan kita ambil sertifikasi yang sebagai bukti begitu kan, sebagai bukti atau nilai rapor itu kalau kita mahir berbahasa Jepang. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab untuk Belinda. Oke, terima kasih Kak Mustafa atas jawabannya. Mungkin sudah terjawab ya Belinda. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Kak Afi dari Clarissa Josephine Pabudi. Jika saya S1 jurusan sastra Cina, apakah saya memiliki peluang beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2 di Cina, jurusan selain sastra Cina seperti HI atau jurnalis atau komunikasi? Kemudian jika sudah memiliki HSK, apakah juga wajib untuk memiliki HSKK untuk dapat kuliah di Cina? Terima kasih Kak. Nah, apa ini saya kurang paham sebenarnya sih. Mungkin Kak Afi bisa menjawab dan lebih mengerti. Oke. Jadi untuk yang beasiswa S2 ya. Jadi kalau untuk di China sendiri, beasiswa untuk S2, S3 itu sangat banyak dibanding yang S1. Karena S2 itu kan satu orangnya lebih sedikit yang pelamarnya daripada yang S1. Terus yang kedua juga durasinya memang agak panjang kalau untuk yang di S2, S3 sendiri kalau di China. Terus kalau untuk yang alih jurusan itu menurut aku bisa karena memang kalau misalnya apalagi kakak yang penanya ini sudah sastra Cina ya, berarti otomatis bahasa Mandarinnya itu sudah lumayan, sudah bagus, dan itu memang poin plus banget dan poin penting banget dalam mengapply beasiswa ke China karena memang orang-orang di sana jarang memakai bahasa Inggris, jadi memang kalau misalnya kita mau mendaftar scholarship, itu Mandarin itu sangat penting banget dan menjadi poin utama banget. Terus kalau untuk yang masalah HSK itu mungkin yang belum tahu, HSK itu adalah sebuah tes Mandarin level kayak tes TOEFL gitu, tapi memang ada tingkatan-tingkatannya, ada 1-6 tingkatannya. Mungkin kalau misalnya masuk ke S2 nanti nggak kalau menurut aku pengalaman yang aku tanya-tanya ke anak S2 S3 itu kalau memang sudah berbahasa Mandarin itu sudah cukup untuk mengapply S2 di sana gitu, tidak perlu yang pakai HSKK itu karena memang HSKK itu tingkatnya lebih tinggi ya daripada HSK gitu. Jadi menurut aku bisa
karena memang sepengetahuan aku anak-anak profesor-profesor bapak-bapak di sana ada S2 S3 itu di sana eh HSK-nya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi mereka bisa nge-apply. Yang penting nanti seiring berjalannya waktu, kalian harus meningkatkan HSK kalian, level HSK, dan lebih bagus lagi kalau misalnya ada HSKK gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak eh, Kak Afi atas jawabannya, sangat eh, membuka wawasan juga, dan juga ada ucapan terima kasih dari teman-teman juga yang tadi udah terjawab pertanyaannya dari Desi, dari Afifatul Maira juga, dari Erika, dari Clarissa Josephine Pabudi. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan 20 lebih 45 menit, mungkin saya terakhir kali nih saya yang ingin bertanya gitu Kak. Kan untuk kuliah di wilayah Indonesia aja kita sering kali dihadapkan dengan stres gitu, kayak kesehatan mental kita terganggu gitu. Mungkin ada nggak sih kakak yang kuliah di sana gitu, bagaimana mau manage kesehatan mental kakak sendiri gitu? Dari Kak Afi dulu mungkin. Oke. Kesehatan mental ya. Eh kalau menurut aku mental mental kuat itu seiring perjalanan waktu ya, maksudnya kita udah tahu. Jadi awalnya tuh kita harus yakin. Makanya aku dari awal tuh harus bilang yakin ke diri sendiri kalau misalnya kita udah mau study di luar negeri, karena memang pada dasarnya banyak rintangan, banyak cobaan, terus banyak kesulitan yang nggak tahu, yang mungkin tidak diketahui oleh keluarga segala macam, yang harus ditanggung oleh diri sendiri gitu kan. Nah, dari awal aku udah bilang harus yakin. Nah, kalau misalnya memang udah yakin terus ke sana-sananya, insya Allah kita bisa udah tahu nih konsekuensinya apa aja yang bakal terjadi di sana. Termasuk juga kejadian-kejadian yang expected banget, yang kayak misalnya apa kena polisi segala macam. Itu juga ada teman-teman aku yang kena polisi kalau ibadah, kalau di tempat umum segala macam. Itu juga termasuk konsekuensi. Cara merawat mentalnya itu sendiri ya dengan itu sih, keyakinan diri kalau misalnya kita udah mantap di sini, udah mantap di luar negeri tersebut, dan harus menyelesaikannya sampai tuntas. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan juga gitu. Jadi jangan sampai dengan gara-gara ada kejadian-kejadian yang memang unexpected dari kalian sendiri, kalian lantas udah mengurungkan niat untuk tidak lanjut segala macam. Kalau menurut aku apa ya, harus yakin sih dan harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai gitu. Oke, oke. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Terus dari Kak Mustafa sendiri Kak, bagaimana sih Kak kiat-kiat menjaga kesehatan mental biar nggak stres selama di perantauan di Jepang sana Kak? Ya, mungkin dari jawaban dari Kak Afi itu udah lengkap begitu ya. Kalau saya mau nambahkan mungkin ya itu ya, ya kita benar-benar memang harus mental dan kita harus komitmen dari awal. Lalu kita juga harus bertanya kepada diri sendiri, eh, kenapa kita sampai ke sini gitu kan. Maksudnya bertanya itu tujuan tujuan pertama kita datang ke sini itu apa gitu. Kita selalu kita introspeksi diri sendiri. Lalu mungkin ada tambahan juga, karena kita kan manusia juga kan, ya butuh butuh ada hiburan juga. Mungkin kalau di sini juga ada namanya PPI, mungkin di China pun di seluruh negara pun mungkin ada ya. Kita ada keluarga eh, dari orang-orang Indonesia pun di PPI Jepang, mungkin kita bisa join di sana gitu kan, bisa dapat teman untuk sharing eh, kehidupan kita, keluh kesah kita gitu kan. Juga mungkin itu banyak sedikit membantu waktu saya di Jepang sini mengenai stres dan sebagainya. Juga mungkin juga kita bisa telepon orang tua begitu kan, kalau mungkin nggak mau juga bisa tadi itu sebagai PPI Jepang. Dan juga kalau di sini ya, saya sebagai Muslim gitu kan, walaupun di sini minoritas, ada di di masjid masjid di Jepang sini sebenarnya juga ada
orang-orang Indonesia begitu kan, orang-orang Indonesia, dan kita berbaur di sana itu jadi adem gitu loh. Jadi bisa sambil berkumpul seperti layaknya di Indonesia pula begitu. Jadi mungkin kalau ada masalah-masalah seperti itu mungkin bisa bergabung dengan berkumpul dengan orang-orang yang lebih baik, orang yang baik gitu kan ya. Mungkin itu sih menurut saya. Betul betul Kak, betul Kak. Berarti emang harus interaksi dengan orang baru itu juga kayak menghealing lagi gitu ya Kak ya, apa namanya, Benar-benar. biar nggak terlalu stres gitu. Nah, terakhir kali nih. Boleh nggak sih Kak kasih kita motivasi gitu Kak, pakai bahasa Jepang? Jepang ya. Nani yo, yareba dekiruっていう. Yareba dekiru. Itu artinya kalau kita kerjakan kita bisa gitu. Jadi kalau kita coba baru kita tahu. Kalau sebelum kita mau coba aja udah nggak mau gitu, berarti jadi gagal gitu loh. Maksudnya yareba dekiru. Yareba dekiru. So ada bahasa seperti itu, mungkin kata-kata seperti itu yang artinya tadi saya bilang, kalau kita coba kemungkinan bisa gitu kan. Kalau kita nggak coba, bagaimana tahunya gitu kan. Kalau kita bisa begitu sih mungkin. Ya riba dikir. Oke, terima kasih banyak Kak Mustafa, sangat membuka wawasan sekali diskusi pada malam hari ini. Mungkin dari Kak Afi bisa memberikan sedikit motivasi menggunakan bahasa Mandarin, Kak Afi. Waduh, ini kayak di luar briefing ya. Oke. Kayak mungkin Gak apa-apa, Kak. yang sering dibilang oleh orang-orang sekarang ya, Taja Jayo. Mungkin yang kayak Jayouhan itu Taja Jayo, Jayo itu Taja itu semua, Jayo itu semangat. Jadi Taja Jayo gitu. Semangat semua. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak Afi dan juga Kak Mustafa yang udah menyempatkan dirinya untuk untuk membuka komunikasi dengan kita, dan juga semoga teman-teman yang hadir di sini bisa melanjutkan cita-citanya ke luar negeri, kuliah ke luar negeri dan lain sebagainya gitu Kak. Untuk yang terakhir kalinya mungkin teman-teman bisa open kamera semua. Akan ada sesi foto yang akan dipandu oleh teman kita Bahtiar. Halo Bahtiar, mungkin bisa dipandu teman-teman buat open kamera. Halo semuanya, silahkan open kameranya masing-masing. Ya, nanti di aba-aba buat ini. Buat. Ya. Ayo silahkan. Ayo, jangan malu-malu. Oke Kak Lilis, gak apa-apa. Ayo teman-teman, open kameranya. Mungkin bisa dikasih aba-aba buat foto aja, Kak. Bahtiar. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Oke, makasih teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator banyak melakukan kesalahan, dan maaf apabila banyak kendala teknis di sini. Terima kasih semuanya yang udah datang. Terima kasih juga kepada para narasumber yang telah mengisi jalannya diskusi pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa sukses menggapai mimpinya masing-masing atau berkuliah ke luar negeri.
dan berkuliah ke luar negeri bukan sebuah mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, asalkan kita ada kemauan untuk berusaha dan kita mau effort, semoga cita-cita kita bisa tercapai. Oleh karena itu, saya Akmal Fiansyah selaku moderator pada malam hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih semuanya. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Ya, Xie. Cie. Makasih Kak. Mohon maaf Makasih saya banyak, Mida. Kak. Terima kasih.